Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan, selamat pagi Pak Boni. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang bab 8 yang mengenai konsep pendanaan dasar. Berikut adalah anggotanya. Yang pertama adalah saya, Abdul Bayhaqi. Saya Satrio Febriansyah dan saya Devi Sapuan Rabani. Pertama kita masuk ke pendahuluan. Keputusan pendanaan dasar merupakan salah satu keputusan fundamental dalam manajemen keuangan perusahaan yang berfokus pada bagaimana perusahaan memperoleh modal untuk membiayai investasi jangka panjangnya. Keputusan pendanaan dasar penting dalam manajemen keuangan, yaitu untuk membiayai investasi jangka panjang. Sumber pendanaan dasar utama adalah utang dan ekuitas perusahaan. Harus mempertimbangkan faktor seperti biaya, risiko, dan pengembalian bagi pemegang saham saat memilih pendanaan. Analisis laporan keuangan membantu dalam pengambilan keputusan. Lalu ada sumber-sumber pendanaan perusahaan. Itu dibagi tiga. Yang pertama adalah ekuitas, adalah modal yang disetor oleh investor yang adalah pemilik bisnis. Mereka berisiko kehilangan sebuah investasi jika bisnis mengalami kesulitan, tetapi berhak atas keuntungan dan potensi pengambilan yang tidak terbatas. Yang kedua ada instrumen utang, adalah pinjaman jangka panjang untuk investasi dengan pemberi pinjaman yang memiliki prioritas dalam kesulitan dan bisa mendapatkan jaminan. Jadi mereka itu menerima imbalan berupa bunga tetap atau terkait indeks. Dan yang terakhir adalah pinjaman bank, adalah pendanaan jangka pendek untuk pengurangan sementara. Jadi sering tanpa jaminan dan dengan bunga lebih tinggi. Lalu ada pendanaan ekuitas. Yang pertama adalah saham biasa atau common stock. Saham biasa ini mewakili kepemilikan residual perusahaan yang memberikan hak suara dan klaim atas laba secara proporsional. Pemegang saham menikmati keuntungan dari kenaikan nilai perusahaan, namun penanggung risiko rugi tertinggi karena klaim asetnya berada di urutan terakhir. Lalu ada saham preferred atau preferred stock, adalah ekuitas berkarakteristik utang yang memberikan dividen tetap dan prioritas pembayaran di atas saham biasa. Jadi umumnya tanpa hak suara. Instrumen ini fleksibel karena tidak memicu kebangkrutan jika dividen ditunda, meski pembayarannya tidak mengurangi pajak. Lalu ada penerbitan saham pendana atau initial public offering, adalah penjualan saham baru atau saham pendiri pada publik untuk pertama kalinya sebelum melantai di bursa. Proses ini mewajibkan penerbitan prospektus yang menjalankan profil, masa depan, dan detail penawaran bisnis. Dan yang terakhir adalah hak memesan efek terlebih dahulu atau right issue, adalah penjualan saham baru pada perusahaan tercatat khusus pada pemegang saham lama secara proporsional. Mekanisme hak pre-emption untuk bertujuan agar investor lama dapat mempertahankan presentasi pemilikannya dan pengenceran dilusi. Dan berikutnya adalah pendanaan utang. Yang pertama adalah debentur, adalah pinjaman jangka panjang dengan tanggal pelunasan dan ikat bunga tetap. Keamanan pendanaan ini dijamin menggunakan aset atau properti perusahaan yang biasanya berupa bangunan bebas. Lalu ada obligasi atau bonds, adalah pinjaman bersertifikat yang dapat diperdagangkan seperti saham, serta memiliki tanggal pelunasan dan bunga yang tetap. Variasinya meliputi spread, deep discount, dan zero coupon, dengan pembayaran bunga yang bisa dicicil, dibayar di akhir atau kombinasi keduanya. Dan yang terakhir ada obligasi konversi, convertible. Instrumen ini awalnya berupa utang berbunga rendah yang nantinya akan dikonversi menjadi saham biasa setelah harga saham mencapai tingkat tertentu. Jika harga saham saat jatuh tempo dinilai tidak menarik, investor memiliki opsi untuk meminta pembayaran kembali dan dalam bentuk uang tunai. Dan berikutnya ada pendanaan utang. Yang pertama leasing, adalah pendanaan berbiaya bunga tetap untuk membeli aset spesifik dengan masa berlaku sepanjang umur ekonomis aset tersebut. Pendanaan ini dijamin langsung oleh aset yang disewa dan seringkali memberikan manfaat pajak serta kemudahan penggantian alat. Yang kedua, kredit pemasuk atau factoring. Factoring atau ajak piutang adalah pengalihan penagihan utang kepada pihak ketiga selama masa kontrak. Dana yang dicairkan di awal akan didiskontakkan untuk biaya bunga selama masa penagihan dengan jaminan berupa piutang itu sendiri. Yang ketiga, overdraft adalah fasilitas kredit bergulir jangka pendek dari bank yang mengenakan suku bunga variabel. Tingkat bunga yang dibebankan biasanya jauh lebih tinggi
di atas suku bunga acuan bank sentral. Yang terakhir, perjanjian utang atau convenance adalah klausul kontrak untuk melindungi kreditor dengan cara membatasi tindakan darurat perusahaan peminjam. Menurut Braley, Myers, dan Allen 2016, batasan ini umumnya berupa larangan menjual aset penting atau melakukan merger tanpa izin, pembatasan dividen, serta kewajiban menjaga modal kerja di minimum. Yang berikutnya, pendanaan internal. Pendanaan internal adalah sumber pembiayaan yang berasal dari dalam perusahaan sendiri tanpa melibatkan pihak eksternal seperti bank, investor, atau pasar modal. Dana ini diperoleh dari hasil aktivitas operasional perusahaan dan digunakan kembali untuk membiayai kebutuhan bisnis. Sumber-sumber pendanaan internal. Yang pertama, laba ditahan atau retained earnings. Yang kedua, penyusutan atau depresiasi. Yang terakhir, penjualan aset. Yang berikutnya, karakteristik pendanaan internal. Yang pertama, berasal dari perusahaan. Yang kedua, tidak menambah utang. Yang ketiga, menimbulkan kewajiban bunga. Yang keempat, tidak mengurangi kepemilikan perusahaan. Dan yang terakhir, lebih fleksibel dalam penggunaannya. Definisi struktur modal. Struktur modal adalah cara perusahaan mengatur dan menggabungkan sumber dana yang digunakan untuk menjalankan kegiatan bisnis dan membiayai kebutuhan perusahaan dalam jangka panjang. Sumber dana tersebut umumnya berasal dari utang atau debit, ekuitas atau equity. Leverage keuangan. Leverage keuangan adalah penggunaan utang sebagai sumber pendanaan untuk meningkatkan potensi keuntungan perusahaan. Leverage dapat membantu perusahaan berkembang lebih cepat dan meningkatkan laba pemegang saham, tetapi juga meningkatkan risiko keuangan karena perusahaan wajib membayar bunga dan cicilan utang. Yang berikutnya, struktur modal yang baik. Yang pertama, memberikan keuntungan yang optimal. Yang kedua, menjaga risiko tetap rendah. Dan yang ketiga, membuat perusahaan tetap stabil. Yang tidak boleh dilakukan oleh perusahaan adalah terlalu banyak utang karena sangat berisiko. Yang berikutnya, tetapi juga tidak boleh terlalu bergantung pada modal sendiri karena pertumbuhan bisa lebih lambat. Oleh karena itu, perusahaan harus mencari keseimbangan yang tepat. Lalu di sini ada faktor yang mempengaruhi keputusan pendanaan. Pertama itu ada risiko bisnis. Adalah risiko yang muncul dari kegiatan operasional perusahaan sebelum perusahaan menggunakan utang. Lalu yang kedua ada pajak, adalah biaya yang harus dibayar perusahaan kepada pemerintah dari keuntungan yang diperoleh perusahaan. Lalu yang ketiga ada fleksibilitas keuangan. Itu adalah kemampuan perusahaan memperoleh dana dengan mudah dan dengan biaya yang wajar saat dibutuhkan. Lalu yang terakhir ada kondisi pasar, adalah situasi ekonomi dan keuangan yang mempengaruhi keputusan perusahaan dalam mencari pendanaan. Lalu ada keputusan pendanaan dalam praktik. Yang pertama itu adalah leverage dan siklus hidup perusahaan. Siklus hidup perusahaan adalah tahapan perkembangan perusahaan sejak baru berdiri sampai menjadi perusahaan yang matang. Lalu yang kedua ada struktur modal dan industri. Keputusan pendanaan juga dipengaruhi oleh jenis industri tempat perusahaan beroperasi. Setiap industri memiliki karakteristik yang berbeda sehingga struktur modal antar industri juga berbeda. Lalu yang terakhir ada transaksi ekuitas privat atau private equity. Adalah investasi yang dilakukan oleh perusahaan investasi khusus dengan membeli perusahaan yang dianggap memiliki potensi besar tetapi belum dikelola secara optimal. Tujuan utama private equity ini adalah meningkatkan nilai perusahaan dan memperoleh keuntungan dari penjualan kembali perusahaan tersebut. Lalu di sini ada contoh soal dari leverage dan ROE. Contoh soal itu ada PT XYZ memiliki total aset sebanyak 1 miliar dan laba operasi EBIT atau earning before interest tax atau pendapatan sebelum bunga dan pajak sebesar 150 juta. Perusahaan sedang mempertimbangkan dua alternatif struktur modal. Yang pertama alternatif tanpa utang dan yang kedua alternatif dengan utang sebesar 400 juta rupiah dengan bunga 10% dan tarif pajak 25%. Hitung ROI untuk masing-masing jika total ekuitas adalah sisa dari pendanaan aset. Jadi ROE ini return on equity. Nah, penyelesaian yang alternatif pertama itu tanpa utang, di mana ekuitas sebanyak 1 miliar dengan bunga 0 dan EBIT
sebesar 150 juta. Lalu pajaknya sebesar 25%, jadi 150 juta dikali 25% itu 30 juta 500 ribu. Lalu laba bersih 150 juta dikurang dari pajak tadi sebesar 37 juta 500 ribu, sebesar 112 juta 500 ribu. Lalu ROI-nya itu 112 juta 500 ribu dibagi total ekuitas, yaitu 1 miliar. Jadi hasilnya 11,25%. Lalu alternatif kedua itu dengan utang sebesar 400 juta. Ekuitasnya itu 600 juta. Yaitu bunga 400 juta dikali 10% sama dengan 40 juta. Lalu earning before tax-nya itu 150 juta dikurang dengan 40 juta. Hasilnya 110 juta dan pajaknya itu 25%. Jadi earning before tax-nya dikali 25%. Hasilnya 27 juta 500 ribu. Lalu laba bersihnya 110 juta dikurang 27 juta 500 ribu, sebesar 82 juta 500 ribu. Lalu ROI-nya 82 juta 500 ribu dibagi total ekuitas di atas, yaitu 600 juta rupiah, sebesar 13,75%. Jadi jawabannya ROI tanpa utang itu sebesar 11,25%. Lalu ROI dengan utang sebanyak 13,75%. Penggunaan utang meningkatkan ROI karena earning before interest tax lebih besar dari biaya utang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.